Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang kondisi alam Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membedakan kondisi alam menjadi dua, yaitu kondisi fisik yang meliputi keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Kemudian, keadaan flora dan fauna yang meliputi jenis keragaman dan persebarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia juga dilalui dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung aktif, sedangkan di wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang tidak aktif. Indonesia juga dilalui oleh dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan ini memengaruhi persebaran flora dan fauna. Wilayah Indonesia bagian barat yang dilalui dangkalan Sunda memiliki kemiripan dengan benua Asia. Wilayah Indonesia Timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari letak geologis Indonesia. Dampak positifnya, abu gunung berapi dapat menyuburkan tanaman. Kemudian gunung berapi menghasilkan mineral, industri, dan bahan bangunan. Letusan gunung api itu dapat menyingkap adanya barang tambang. Lereng pegunungan dapat dimanfaatkan untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. Ada juga dampak negatif dari kondisi geologis Indonesia, seperti Indonesia sering mengalami bencana gempa, Indonesia rentan bencana tsunami, Indonesia juga rawan bencana letusan gunung berapi. Bentuk muka bumi Indonesia itu beragam. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, bukit, dan sebagainya. Bentuk muka bumi Indonesia juga bisa kita lihat pada peta berdasarkan warna yang ada. Seperti warna kuning, itu dataran rendah, yang berwarna hijau, daerah perbukitan, yang warna orange, yaitu dataran tinggi, dan yang berwarna coklat, berupa pegunungan. Indonesia berada di wilayah iklim tropis dengan ciri suhu udara tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan suhu yang jauh pada musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia ini dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim yang berubah-ubah setiap periodenya. Kemudian ada iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Kemudian ada juga iklim laut, karena Indonesia ini dikelilingi oleh laut yang luas. Indonesia dipengaruhi oleh angin musim, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai April dari benua Asia ke benua Australia, dan ini menyebabkan musim hujan. Kemudian ada angin muson timur yang bertiup bulan Mei sampai September dari benua Australia ke benua Asia. Karena angin ini bersifat kering, maka Indonesia terjadi musim kemarau. Persebaran flora Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan di bagian barat dan Indo-Australian di bagian timur. Wilayah Indo-Malayan meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali.
di wilayah Indo-Australian meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terdapat perbedaan karakteristik flora di Indonesia antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat, jenis meranti banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoaknya sedikit. Jenis tumbuhan sagunya sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka. Untuk flora di Indonesia bagian timur, jenis merantinya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, banyak terdapat tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis nangka. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika dan Zaire di Afrika. Mari kita lihat persebaran fauna di Indonesia. Terdapat 3 bagian, yaitu fauna Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Fauna Indonesia bagian Barat dan fauna Indonesia bagian Tengah ini dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian fauna Indonesia bagian Tengah dan fauna Indonesia bagian Timur ini juga dipisahkan oleh sebuah garis, yaitu garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat, contohnya seperti gajah, harimau, badak bercula 1, dan banteng. Untuk persebaran fauna Indonesia bagian tengah, contohnya seperti anoa, komodo, kuskus, babi rusa, dan ini merupakan hewan endemik khas Indonesia. Kemudian ada juga fauna Indonesia bagian timur, contohnya seperti walabi, landak, cendrawasih, dan burung nuri. Itu saja video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini.